Kita Wahyu pasal pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3 sudah saya bahas 2 minggu ya. Kita akan masuk dalam ayat yang ke-4 nanti. Demikian firman Tuhan, Wahyu pasal pertama, ayat pertama. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan, dianugerahkan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi ini secara khusus. 2, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang dilihatnya. 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dan ini semua sudah dijelaskan. Kita masuk pasal pertama ayat yang ke-4. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Ini adalah menunjuk kepada Bapa surgawi. Yang kedua adalah, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ini menunjukkan kepada Roh Kudus. Jadi ketujuh roh ini bukan 7 roh yang ada 7 macam atau 7 arti orangnya atau pribadinya. Bukan ya, tapi ini adalah satu lambang dari ketujuh roh yang ada di hadapannya adalah itu Roh Kudus. Dan dengan segala pekerjaan yang menyertai, seperti 7 kaki dian, 7 cawan, dan semuanya 7 itu semua berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus yang akan dikerjakan dan akan dilaksanakan masing-masing sesuai dengan waktu Tuhan. Ayat yang ke-4b ya. Dari Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. 5, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ini yang akan saya jelaskan. Jadi mengasihi kita bentuknya adalah saat sekarang dan Dia terus-menerus mengasihi. Jadi bentuk kalimatnya itu bentuk present. Jadi satu bentuk yang terjadi dan terus tidak berhenti. Dan kemudian yang telah melepaskan kita dan sudah terjadi dalam bentuknya adalah sudah lewat, tetapi itu hanya dilakukan sekali dan berdampak terus selamanya. Itu bentuk kalimatnya adalah aorist tense. Jadi artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus sudah melakukannya sekali dan dengan kasihnya itu, karena Dia mengasihi kita, kasih Bapa itu, dan Dia memberikan nyawanya menebus dosa kita. Setelah itu berkaitan antara yang sudah lewat, yang sedang terjadi dan terus akan terjadi, dan itu bersama-sama menyertai gereja Tuhan, 7 gereja Tuhan. Dan barulah kita mendapati bahwa damai sejahtera dan kasih karunia itu tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah keluar dari gereja atau dari hidup orang percaya. Itu adalah janji Tuhan. Jadi bagi Dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Tujuannya apa? Dan mengapa Dia mengasihi kita dengan kasih sukacita yang luar biasa itu, yang berasal dari Bapa, Roh Kudus, dan dari Tuhan sendiri. Jadi Tritunggal, kasih dari Tritunggal itu. Tujuannya apa sebenarnya? Jadi tujuan daripada Tuhan Yesus mati yang dirancang dan kemudian direncanakan oleh Bapa, kemudian dilaksanakan, terus kemudian Roh Kudus itu membawa seluruh karya itu dalam hati kita, membuat kita dilahirbarukan. Tujuannya apa? Nah, saudara, tujuan inilah yang tidak dimiliki dalam hati gereja Tuhan yang terpecah, terpisah, dan tercerai-berai sampai hari ini. Jadi masing-masing tidak pernah mengerti tujuan ini. Tidak pernah bersatu, saling bertengkar, saling mengolok, saling menghina, saling mencaci maki. Merasa diri paling benar satu gereja, satu dan yang lain. Nah, saudara perhatikan ini. Ya.
Ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Jadi kita ini sedang membangun satu kerajaan surgawi yang sudah diletakkan dan rajanya adalah Kristus. Jadi gereja itu kepalanya cuma satu, bukan pendetamu, bukan penatua, bukan majelis. Ketuanya adalah imamnya adalah Yesus. Dan hati kita jika tidak memiliki ibadah seperti itu dalam hati kita, sudah kita gagal beribadah sepanjang waktu sampai kita mati. Karena kita tidak melihat sang imam besar. Kita hanya melihat pendeta kita hanya melihat penatua kita melihat majelis-majelis, dan kita tidak pernah lihat Tuhan Yesus. Dan itu yang paling mengerikan yang terjadi waktu kita ibadah. Yesusnya tidak pernah ada. Saudara, saya membawa Anda semua, kita semua mengenal siapa yang dilihat oleh Yohanes. Sepanjang penglihatan, sepanjang waktu dia menerima pewahyuan itu, siapa yang dilihatnya dan menjadi pusat seluruh daripada imannya, kasihnya, seluruh perhatiannya, itu siapa sebenarnya? Adalah sang imam besar yang agung, Tuhan Yesus. Dan itulah ibadah sejati. Jadi ibadah sejati bukan musiknya yang bagus, bukan khotbahnya bagus, bukan. Tapi saudara melihat Kristus yang hadir bertahta dan memerintah, kita memuji dia. Nah, itu baru ibadah yang benar. Saya lanjutkan ya. Dan bagi dia, dikatakan di sini, yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Setiap mata akan melihat dia. Bagaimana bisa Tuhan Yesus datang ke Yerusalem lagi, tapi semua mata di seluruh dunia lihat dia. Dan setiap mata bukan cuma beberapa orang di tempat di daerah Israel gitu ya. Yesus datang kan di daerah Israel. Kita kalau jauh sedikit kita nggak bisa lihat. Di ujung sana kita nggak bisa lihat. Bagaimana kita bisa lihat di sini lihat Tuhan Yesus datang di Israel, di Yerusalem? Saudara, karena kita berpikir dengan konsep ruang dan waktu yang terbatas, dengan cara berpikir terbatas, dengan semua pengetahuan terbatas. Alkitab mengatakan Yesus datang, semua mata, setiap mata akan melihat. Jadi pasti melihat semua. Caranya gimana? Gampang bagi Tuhan, tapi nggak mungkin bagi kita. Bagi Tuhan mudah. Mau memperlihatkan kemuliaannya seluruh dunia, nggak susah. Kenapa? Dia maha kuasa. Oh iya Pak, pakai satelit kan? Jadi nanti Yesus datang tuh ada kameranya banyak, dia datang kita lagi nunggu gitu kan. Terus disiarkan langsung. Bukan. Karena nggak ada orang yang bisa lihat Tuhan Yesus datang apa. Nggak ada satu orang tahu. Jadi waktu dia datang, semua mata melihat, dan semua akan dihakimi, semua akan diadili Tuhan, dan semua akan mendapatkan Yesus sang penghakim akhir. Tidak ada waktu untuk bertobat. Saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus demikian. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi Bapa sama persis, yang ada, yang sudah ada, dan akan datang, yang ada dan terus-terus berada. Artinya Tuhan Yesus dengan Bapa itu statusnya, sifatnya, keilahiannya sama. Dengan Roh Kudus sama. Maha kuasa, maha tahu, maha adil, maha segala-galanya, maha hadir dimanapun, maha tahu, dan maha bijak dan semuanya. Saudara, kita akan membahas hal ini. Yang penting ini ya. Dan kita melihat akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada. Nah, saudara, ini ada 3 kata ini, Alfa Omega di dalam kitab Wahyu 3 kali. Pasal 21, pasal 22. Nah, kita lihat ya pasal 22. Wahyu pasal 22. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi ada 3 Alfa Omega, yang awal, yang akhir, yang
kemudian, dan yang terakhir. Yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir, alfa omega, yang pertama dan yang terkemudian, awal dan yang akhir. Saudara, ini bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya, ini pernah saya bahas beberapa tahun yang lalu. Kenapa 3 bagian ini? Alfa omega, kemudian architelos, protos, eskatos. Saudara, ini pernah saya bahas, saya nggak bahas lagi di sini. Kenapa? Karena itu nanti sudah bisa lihat di YouTube, tayangan YouTube ya. Nah, yang saya ingin bahas adalah mengapa Tuhan Yesus mengatakan akulah alfa dan omega, yang persis sama ada di dalam kitab Keluaran, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Nah, itulah yang disebut Aleph. Saudara, kita nggak belajar bahasa Ibrani. Kita nggak terlalu ahli dalam bidang-bidang seperti itu. Tetapi Tuhan mengatakan, aku adalah yang awal. Aku segala-galanya, sebelum semua ada, aku sudah ada. Dan aku yang ada tidak diadakan oleh yang lain. Aku ada karena dalam diriku sendiri aku ada. Dan itulah Allah, namanya Elohim. Bentuk awal adalah Aleph. Semua nama Allah itu dimulai dengan kata Aleph. Saudara, jika saudara tertarik, saudara lihat YouTube banyak itu. Orang-orang Israel yang mengajar tentang rahasia nama Allah. Sekarang pengetahuan begitu hebat. Ya, kemarin saya lihat di tayangan-tayangan tentang artificial intelligence lebih gila lagi. Ya, jadi saya bisa nyanyi pakai wajahnya orang lain. Lebih ganteng dari saya, lebih muda dari saya. Mau orang Barat, orang Timur, orang Chinese, ada semua. Dan itu teknologi yang canggih sekali. Dan itu akan menjadikan manusia akan kehilangan kemanusiaannya. Kita siap-siap dengan zaman yang akan melunturkan kemanusiaan kita. Jadi seluruh pekerjaan manusia itu akan diganti dengan mesin. Mau menciptakan lagu, mau apa, saudara, itu sudah ada semua. Ya, oke, kita lihat sekarang. Saudara, kita masuk ke dalam perkataan tentang alfa dan omega. Dan kemudian Tuhan mengatakan yang ada, yang sudah ada, yang akan datang ada. Kenapa Tuhan mengatakan kalimat keberadaan dalam kitab Wahyu? Dan waktu Musa ketemu dengan Allah, nabi-nabi ketemu dengan Allah, Yesaya, Yeskiel semua ketemu dengan Allah. Mereka langsung melihat keberadaan dirinya. Di manakah posisi saya dan siapakah Tuhan? Dan selalu seperti itu. Dan sekarang juga sama, saudara itu ada karena apa? Mengapa saudara ada di dunia? Dan saudara ada di dunia itu seperti uang. Tidak lebih dari 150 tahun. Sedangkan Allah itu kekal selamanya. Tidak pernah berakhir, alfa omega. Tidak punya titik awal dan titik akhir. Dia membuat awal segala sesuatu dan mengakhiri segala sesuatu. Dia sendiri tidak berawal dan tidak berakhir. Dan kenapa keberadaan itu begitu penting? Karena sebagai manusia, saudara, kita akan masuk dalam tahap-tahap tertentu dalam pengetahuan kita, dalam perasaan kita, dalam keberadaan kita sebagai seorang yang diciptakan Tuhan, sebagai pribadi yang punya emosi, punya pengetahuan, punya keinginan, punya semuanya. Saudara, pada satu waktu, saudara akan dewasa, saudara akan bertanya tentang dirimu, siapakah aku sebenarnya, dan apa makna aku ada di sini. Semua orang akan mengalami ini. Hanya orang yang bodoh, makan tidur sampai mati yang tanya. Itu orang-orang buangan semua. Orang-orang yang tidak mengenal dirinya. Nah, orang-orang mengenal dirinya itu pasti dia akan mencari siapa yang membuat dirinya sendiri itu. Siapa yang, kenapa saya ada, dari mana saya ada. Dan akhirnya ujungnya adalah ada yang mengadakan, yaitu pengada, pencipta kita. Dan kitab Wahyu menjelaskan kepada kita, dia yang sudah ada, yang akan ada, dan yang ada selama-lamanya, dan sekarang sudah ada. Dan itu adalah Allah. Nah, saudara, ini konsep tentang ada, itu akan berhubungan dengan alfa omega, yang nanti langsung berkaitan dengan
Immanuel. Saudara perhatikan baik-baik. Immanuel itu bukan artinya Tuhan Yesus yang Immanuel saja, bukan. Roh Kudus juga Immanuel. Bapa juga Immanuel. Di dalam Kristus, Roh Kudus hadir bersama dengan manusia selamanya. Bapa hadir bersama dengan manusia selamanya. Jadi di dalam Kristuslah kita melihat siapakah Allah. Karena Bapa dan aku adalah satu. Roh Kudus dan aku adalah satu. Jadi Immanuel ini menyatakan bahwa manusia itu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Manusia itu akan mendapatkan keberadaannya, akan bermakna kalau engkau mengenal penciptamu yang mengadakan dirimu. Semua benda itu kalau tahu fungsinya adalah benda-benda yang berjalan sesuai dengan hatinya yang menciptakan. Jadi pencipta itu akan sukacita kalau yang diciptakan itu berfungsi seperti yang dia ingini. Tapi kalau nggak berfungsi namanya rusak. Sepeda berfungsi, nah bisa dipakai kan? Tapi kalau sepeda gembos, nah nggak bisa dipakai. Yang pakai susah. Sepeda tabrakan, setirnya bengkong gitu kan? Atau rusak, jadi nggak bisa lagi. Saudara, yang menciptakan, yang tahu dan kerusakan-kerusakan seperti itu, saudara dia tahu bagaimana memperbaikinya, bagaimana dia harus mereparasinya. Dan itu hanya Tuhan yang bisa. Nah, ini adalah satu pernyataan Tuhan. Jadi saudara, pusat ibadah di dalam dunia ini yang dilihat oleh Yohanes adalah bukan peristiwa yang akan datang. Ini peristiwa adalah yang sudah berlangsung dan yang sudah lama berlangsung dan akan berlangsung selamanya. Allah tetap ada dulu, sekarang, sampai selamanya. Dan itu pusat daripada kitab Wahyu adalah seluruh zaman dari sejak dulu sampai zamannya nabi-nabi, para bapak leluhur bangsa Israel, sampai akhir zaman, sampai nanti, itu sama. Dan semua akan memuji, menyembah Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Doxologi. Saudara, Tuhan Yesus dikatakan dalam Filipi pasal 2, semua mulut, semua lidah akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan Allah kita. Dan bukan hanya lidahnya orang Kristen, mulutnya orang Kristen, tapi semua, setiap mulut, setiap lidah akan mengaku. Kamu benci Tuhan, kamu ateis pun waktu Yesus datang, kamu memuji dia bukan untuk diselamatkan, muji dia untuk dibinasakan. Satu-satunya kesempatan yang indah bagi manusia adalah Tuhan memberikan satu kenyataan yang baik kepada orang-orang masuk neraka. Apa? Mereka harus menerima ketuhanan Kristus. Yang mereka tolak dengan pikiran mereka tolak dengan kekuatan mereka melawannya. Tapi begitu Yesus datang kedua kali, mereka tidak mampu melawan. Dan mulut mereka, hati mereka menyembah Tuhan, mengakui Yesus adalah Tuhan. Tetapi mereka dihempaskan oleh Tuhan. Saudara, kita belajar tentang Alfa Omega. Ya. Perhatikan baik-baik, konsep penumpahan darah pertama kali. Dan itu berlanjut sampai kepada sepanjang zaman, sampai akhir zaman. Yang jadi pertanyaan, kapankah ibadah pertama kali dalam hidup manusia? Waktu kita dalam kelas Perjanjian Lama, kita ditanya oleh profesor gitu ya. Coba cari konsep di dalam Perjanjian Lama, ibadah pertama kali itu di mana dan kapan. Kita cari-cari, kita mengakui Musa. Kenapa? Karena baru ada yang disebut sebagai penebusan, baru ada keimaman, baru ada semuanya tuh. Ya betul, secara wujudnya betul ada. Tetapi sebelum itu sudah ada ibadah. Dan di manakah ibadah itu? Kita bingung, Ustaz. Mana nggak ada. Abraham ibadah sendirian, mempersembahkan Ishak, dia dengan Ishak, nggak ada yang lain. Saudara, banyak orang nggak tahu. Setelah kita melihat lebih dalam, lebih jauh lagi, yang memimpin ibadah pertama kali, saudara dengar baik, adalah Tuhan sendiri. Di Firdaus. Dan dia
mengambil binatang dan dia bunuh binatang itu dan dia ambil kulitnya dan dia pakaikan kepada Adam dan Hawa. Saudara, kita berpikir itu bukan ibadah. Saudara, salah besar. Itulah ibadah pertama kali manusia dengan Allah, bukan di bumi setelah jatuh dalam dosa, tapi di Firdaus, di bumi dan di surga. Dan itulah ibadah pertama. Jadi prototipe bentuk ibadah pertama kali yang paling orisinil, yang paling murni adalah yang mimpin adalah Tuhan sendiri. Dan dia sendiri yang menebus manusia. Dan dia sendiri yang melakukan bagi manusia. Dia sendiri yang memakai baju bagi manusia. Dia sendiri. Semua dia sendiri semua. Dan ibadah seperti inilah yang akan menjadi contoh bagi ibadah seluruh bangsa termasuk bangsa Israel dan kita semua. Tapi kalau kita lihat kita ibadah, ya kan saya melayani Pak, saya berkhotbah, kamu yang main musik, kamu yang mimpin, kamu kan semuanya seperti manusia, saudara, betul. Di dalam zaman gereja ini Tuhan memberikan kerajaan yang baru, keimaman yang baru bagi orang-orang. Tetapi jangan lupa, saudara, siapa yang mengerjakan semua ini semua? Allah sendiri. Dari alfa sampai omeganya untuk dia sendiri. Bukan untuk kamu. Tapi kita ini mencuri kemuliaan Tuhan. Yang kita lihat itu macam-macamnya. Kita nggak pernah lihat Tuhannya di situ. Saudara-saudara, sepanjang saudara beribadah, sepanjang hidup saudara sampai sekarang ini, pernah saudara melihat bahwa waktu saudara masuk beribadah, saudara begitu rindu pada Kristus, begitu rindu memuji Dia, begitu berapi-api ingin mengenal Dia melalui firman. Ada nggak? Ada orang tanya, kamu ibadah hari kenapa? Tugas. Ibadah karena apa? Ya, saya waktunya ya, daripada nganggur di rumah. Kenapa kamu ibadah? Dipaksa Papa. Papa saya maksa saya, suruh ibadah. Kalau nggak dipaksa, nggak ada apa-apa gitu, tidur aja di rumah. Saudara, saya beritahu, saudara layak untuk dibinasakan. Kita layak dibinasakan. Satu persatu. Kalau tanpa Kristus dan tanpa Roh Kudus yang menolong kita, memimpin kita, saudara, tidak ada satu orang pun yang layak. Karena kita sulit sekali beribadah melihat kemuliaan Allah dari Alfa Omega seluruh ibadah kita, dari semua ibadah bukan hanya hari Minggu, setiap hari Minggu dan setiap waktu hidup dalam diri kita. Bagaimana saya bisa melihat orang Dewa? Allah melihat saya melihat Allah. Ibadah itu artinya saya melihat Allah dan Allah melihat saya. Jadi itu ibadah. Tidak ada sesuatu dosa yang bisa kita tutupi. Jadi begitu kita ketemu dengan Tuhan, langsung kita tahu, aduh, saya ini orang berdosa. Aduh, motivasi saya nggak benar. Aduh, pikiran saya nggak benar. Saya datang Tuhan. Kenapa? Ibadah-ibadah gereja-gereja evangelical Presbyterian Reform atau gereja-gereja yang zaman-zaman dulu selalu pertama kali harus mengaku dosa. Dan gereja sekarang nggak mau. Apalagi mengakui dosa bersama-sama. Tambah nggak mau dia. Tapi zaman dulu, gereja zaman dulu, atau gereja Katolik coba lihat, datang. Kamu ngaku dosa dulu. Kenapa? Pintunya itu adalah keberadaan kita yang melihat Allah, keberadaan Allah Maha Kudus, dan kita lihat diri kita siapa? Diri kita. Baru runtuh semuanya. Kita tahu hanya anugerah Tuhan. Baru ibadahmu benar. Dan kita nggak pernah ibadah seperti ini. Jika bukan ditolong oleh Roh Tuhan. Orang tanya, mau ke gereja mana? Ke gereja siapa? Nah gitu kan. Saudara, seumur hidup kita tuh nggak pernah kenal gereja. Kenapa? Gereja itu dirimu sendiri. Ayo ke gereja. Mana gereja? Alkitab mengatakan, bait Allah, hatimu adalah bait Allah. Bait Allah adalah hatimu. Dan disitulah gereja.
Terus kita pikir, ayo ke gereja. Gereja di sini kok. Gereja itu kan kita. Kita pergi ke gereja. Pergi ke mana? Gereja di sini. Karena kita sudah begitu rusaknya, karena kita melihat gedung gereja menjadi gereja, dan dengan ornamennya semua, mulai dari pemimpinnya, hamba Tuhannya, pendetanya semua, dan itu adalah gereja, maka kita tidak bisa mengerti gereja yang sejati adalah baik Allah dalam hati kita. Dan iblis paling senang kita nggak ngerti firman Tuhan. Dia paling suka cita kalau orang goblok firman Tuhan semua. Hendeng. Idiot firman Tuhan. Dan ditutupi dengan pengetahuan-pengetahuan yang aneh-aneh, gereja macam ini, wah saudara, tambah senang iblis. Kenapa? Gereja yang disenangi orang-orang gereja, orang-orang Kristen itu, oh gereja seperti ini. Nggak ada Tuhan Yesusnya. Nggak pernah ngajar Tuhan Yesus. Pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang bagus-bagus tentang perkataan-perkataan ini nggak pernah ada di mimbarnya. Oh, yang suka cita siapa? Setan. Setelah sepanjang saya mulai review, ya. Saya nggak punya waktu banyak, tapi hampir tiap hari itu saya kadang-kadang lihat ada dari gereja GKI semua itu, ya. Ada khotbah gereja GKI, ada gereja dari GKI, gereja. Saya cuma lihat aja ngetes, ya. Yang dibicarakan apa sih? Saudara, apa yang dibicarakan? Moralitas. Bagaimana kita hidup? Bagaimana kita menghadapi kondisi keadaan stres? Bagaimana saya menghadapi kalau kita dalam kondisi yang kebingungan, kita bangkrut? Kalau kita sakit gimana? Saudara, fondasi daripada gereja, dasar gereja adalah Kristus. Dan seluruh hidup kita adalah Kristus. Dan kepala gereja adalah Kristus. Saudara, itu nggak ada. Kitab Wahyu itu mengingatkan kita, apa yang dilihat oleh Yohanes, apa yang dia dengar daripada perkataan Tuhan Yesus, apa yang terjadi semua, saudara, itu semua berpusat kepada ibadah melihat kemuliaan yang memimpin zaman ini. Ada orang bertanya pada saya, ya, waktu Adam dan Hawa diberi baju oleh Tuhan, saya tanya, saudara jawab sekarang. Dipakai selamanya atau sekali saja? Nggak pernah mikir kan? Baju itu kan dari baju binatang, kan kulit binatang dipakaikan pada Adam dan Hawa. Binatang satu atau dua, ya kemungkinan cuma satu. Kalau untuk dua orang itu lumayan gede loh. Ya. Kulit binatangnya itu apa? Nggak dijelaskan juga. Yang jadi pertanyaan, waktu Adam dan Hawa memakai kulit binatang sebagai bentuk satu ibadah yang baru, di dalam dosanya ditutupi dengan baju itu, apakah baju itu dipakai sampai Adam dan Hawa mati, nggak ganti-ganti, nggak cuci, nggak di laundry? Jawabannya katelen ya. Betul ya? Pernah pakai baju? Ibu-ibu pernah pakai baju nggak? Nggak ganti seminggu. Gimana? Bayangin kalau Adam dan Hawa umurnya 900 tahun. Kayak apa itu baju? Saudara harus tahu bahwa apa yang dipakai itu adalah lambang. Bukan spiritual. Kalau arti spiritualnya, maka dia menyatu dengan tubuh Adam dan Hawa dan tidak akan terlepas. Nah, itu yang akan dipakaikan oleh kita waktu Tuhan Yesus datang, dia mati di kayu salib, yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang Yohanes melihat, karena dia akan menebus, mengasihi kita, melepaskan kita, dan dia akan memakaikan Kristus. Baju yang selamanya menempel, mengenakan pada kamu, dan tidak akan dicabut lagi. Dan dialah Kristus. Dan itulah ibadah sejati. Dan itulah rahasia kita wahyu. Saudara, dalam pikiran kita, semua yang ada, ritual-ritual itu semuanya, saudara berganti-ganti, binatangnya ganti, imamnya ganti, upacara ganti, harinya ganti, sabatnya ganti terus. Tapi waktu Yesus mati di kayu salib, tidak berganti sekali selamanya.
berlaku sepanjang sejarah sampai di surga, di kekekalan, dia tetap memimpin kita dari sekarang. Kita sudah masuk dalam kekekalan. Karena kita memakai Kristus, tubuh Kristus dalam diri kita. Saudara jangan takut mati. Karena mati nggak kekal. Takutlah jika Kristus tidak ada dalam dirimu. Engkau akan mati selamanya. Jadi saudara, dari kunci ibadah itu yang bersama dengan Allah sendiri dan Allah yang mengenakan semua, yang melakukan semua bagi Adam dan Hawa. Saudara, itu kunci pertama. Dan kemudian bagaimana Allah menggenapinya? Allah memberikan Kristus dan dia mengatakan apa? Pakaikanlah Kristus. Aku akan hidup di dalam dirimu. Tubuhku, tubuhmu, darahku, darahmu, dagingku, dagingmu. Dan itu adalah ibadah firdaus. Saudara, selama ini kita nggak pernah mengenal ibadah seperti ini. Kalau saudara sudah mendapatkan ibadah yang sejati, sudah memiliki Kristus, sudah memiliki baju yang tidak seperti Adam dan Hawa, yang cuma lambang dan kemudian dia lepaskan, dan mungkin sudah usang dibuang. Tapi Kristus tidak pernah usang, tidak bisa dibuang. Dia menempel, melekat, dan hidup, menjiwai, dan terus dalam diri kita selama-lamanya. Sekali kita percaya, saudara tahu? Saudara dijamin, saudara dimiliki Kristus. Saudara adalah pribadi yang akan masuk surga. Setan tahu siapakah yang dimeteraikan oleh Kristus. Saudara harus hati-hati dengan setan, dengan roh jahat. Roh jahat tahu siapa yang dimeteraikan. Ada tanda-tandanya. Kenapa saya itu tidak begitu menyarankan orang pelepasan di dalam kerasukan? Karena kuncinya gampang. Kalau kamu tidak memiliki meterai Kristus, setan masuk keluar masuk dalam dirimu sangat mudah. Tapi kalau kamu memiliki Kristus, tidak ada setan bisa keluar masuk dalam dirimu. Karena tidak ada roh yang lebih besar, lebih hebat, lebih kuasa dari Roh Kudus yang tinggal dalam hatimu selamanya. Nggak mungkin kamu dirasuki setan. Jadi nggak perlu lagi ibadah pelepasan setan. Di Alkitab nggak ada itu. Kenapa kita harus dilepas-lepaskan? Begitu kamu percaya Kristus, saudara, jaminan ini loh yang dilihat. Maka kamu akan menerima Kristus, tubuh dan darahnya. Bagaimana setan bisa masuk dalam dirimu, menempati dan menguasai kamu? Yang menguasai kamu Kristus, Tuhan. Rajamu adalah Kristus. Bagaimana rajamu dikuasai raja setan? Sudah nggak mungkin. Nah, saudara, kita melihat tujuan daripada kita dilepaskan dan Tuhan mengasihi kita, yaitu membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Kita masuk dalam pemikiran yang lebih kritis sedikit. Saya tanya, imam-imam ini laki-laki atau perempuan? Kalau konteksnya imamnya orang Israel, imam-imam, kerajaan imam. Jadi yang perempuan masuk. Perempuan-perempuan nggak masuk surga semua kamu. Kenapa? Karena imam laki semua. Saudara, dari sinilah terjadi satu revolusi. Satu gerakan daripada gereja Tuhan. Yang dahulunya orang Israel dengan keagamaannya. Orang-orang perempuan dipisah. Kamu nggak boleh ibadah. Kalau kamu bulanan, apalagi bulanan, nggak boleh masuk. Najis kamu. Kewanitaanmu itu menjadi najis di ibadah. Terus saya tanya, bagaimana Tuhan mengatakan kamu akan menjadi imam-imam bagi Allah? Saya tanya, ini laki-laki doang atau perempuan? Saudara jujur jawab, imam ini laki atau perempuan yang disebut oleh Tuhan? Ya laki-laki, Pak. Karena itu imam, Pak.
Imim lah perempuan, kalau imim atau imum atau imamati, gitu kasih pati gitu kan. Ini imam loh. Saudara, tafsiran semua yang saya baca tidak pernah membedakan laki dan perempuan. Jadi semua orang ini di hadapan Tuhan adalah sama ciptaan Tuhan. Dan itu tujuan Tuhan. Laki-laki dan perempuan bukan LGBT. Nggak ada bedanya. Bukan, saudara. Mereka berbeda, tetapi adalah mereka manusia. Yang disebut manusia bukan cuma laki-laki, bukan cuma perempuan. Manusia adalah laki-laki dan perempuan. Dan imam adalah yang disebut dalam kerajaan Allah, laki-laki dan perempuan. Dan tidak pernah dikatakan bahwa ini laki-laki doang. Dan tidak ada buku tafsiran yang menjelaskan bahwa ini adalah laki-laki saja. No. Nah, saudara, semua yang mengatakan bahwa pendeta nggak boleh perempuan, gugur semua, saudara. Kenapa? Dengan ayat ini. Betul. Orang-orang Puritan juga masih terbagi menjadi dua. Tidak boleh wanita jadi imam. Tidak boleh di mimbar, tidak boleh ngajar. Gereja Reform juga sama. Perempuan nggak boleh di mimbar. Dari ayat ini kita baca, saya tanya, boleh nggak sekarang? Imam-imam bagi Allah, siapa ini? Kalau kita katakan, oh ini laki-laki doang, aduh kasihan ya, semua perempuan nggak ada kerajaannya. Minggir yang, sorry ya perempuan-perempuan ya, minggir. Ini kerajaan Allah, imam-imam, imim nggak ada sana, pergi sana. Saudara perhatikan baik-baik. Tesis saya, master saya itu tentang feminis. Teologi feminis. Ada satu zaman di abad yang 19 tahun sekitar 60, gerakan feminis itu begitu meledak sampai tahun 1980. Dan waktu itu saya lagi kuliah, maka tren yang ada, akhirnya saya ambil gitu kan. Nah, waktu saya ambil saya nggak pernah berpikir sampai sejauh itu. Apa yang akan saya hadapi? Waduh, yang dihadapi itu luar biasa sekali. Dan semua dibuka dalam Alkitab Perjanjian Lama. Allah itu Allah yang bela laki-laki. Dia paparkan semuanya. Kalau perempuan kena kutuk Tuhan, lebih parah. Harun dan Miriam kena kutuk kusta. Harun cuma tangannya. Miriam seluruh tubuhnya, kurang aja. Karena perempuan. Dan dipaparkan semua kenyataannya. Ini loh. Alam itu Allah androgini. Allah yang seperti aderai. Hanya pamer otot Tuhan. Kami ingin Allah yang ibu. Jadi disebut ibu surgawi. Boleh. Bukan bapak surgawi. Kenapa? Ya, nggak ada wakilnya dong. Kan kita laki-laki, ini perempuan. Saudara, begitu rusaknya seperti itu. Kemudian mereka membuat satu gerakan-gerakan yang akhirnya luntur sendiri, sekarang udah mulai hilang sendiri. Dan sekarang masuk dalam agama Islam. Gerakan feminisme Islam. Dan mereka sekarang menuntut, dan akhirnya Pangeran Muhammad bin Salman itu membolehkan perempuan sekolah semuanya. Itu gerakan feminis Islam. Kita sudah 30-40 tahun yang lalu sudah bergerak. Ini baru Islam baru masuk, saudara. Mereka minta haknya untuk dididik pendidikan semuanya. Wah, di zamannya negara Islam, syariah Islam, nggak boleh perempuan belajar. Perempuan melayani laki-laki. Semuanya bersama. Kamu itu semua di sini. Dan itu kalau kita lihat perubahan, bukan perubahan tentang hidup, perubahan kitab suci. Dan dia tuntut feminis Islam adalah mengubah kitab suci. Sama dengan Kristen. Kami ingin Allah itu ibu, bapak di surga. Enggak sekarang. Kalau kami perempuan, ibu di surga. Kamu bapak ya bapak, saya ibu di surga. Bapak di surga. Ibuku di surga. Ibu kita di surga. Nah, saudara perhatikan baik-baik waktu Alkitab mengatakan bahwa imam itu laki-laki, bukan berarti saudara bahwa laki-laki itu hanya manusia. Bukan. Tapi ordo dari Tuhan yang Tuhan ciptakan
ada laki-laki, dan Rasul Paulus mengatakan demikian, dan kamu tidak bisa mengubah ordo, tapi bukan berarti dengan ordo kamu merusak kerajaan imam, tidak memperbolehkan perempuan. No. Jadi cara berpikirnya dua arah ini, saudara, itu tidak bertentangan, tapi mereka bersatu. Dan betul-betul nanti kita akan melihat kita semua adalah kerajaan imam bersama-sama. Kenapa kerajaan imam? Saudara, ada rahasianya di sini. Karena imam boleh mempersembahkan, dan keimaman boleh membuka kita berhubungan dengan Tuhan. Jadi kalau perempuan tidak memiliki keimaman, dia tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Jadi keimaman di sini bukan genrenya, bukan jenis kelaminnya, tetapi statusnya kita di hadapan Tuhan. Status spiritual kita. Maka di dalam Galatia dikatakan, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada Ibrani, tidak ada Yunani. Masuk ingat tuh ayat ini, Galatia pasal 3. Paulus itu sudah mengerti ini. Dari manakah ini? Nah, saudara, kita lihat. Kalimat ini, kerajaan, sebagai kerajaan itu, di dalam Keluaran pasal 19 ayat 6. Demikian saya bacakan. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada Israel. Boleh? Jadi saudara, di dalam kondisi sebagai lambang bangsa Israel, yang nanti kerajaan imam yang sejati di situ, saudara, Tuhan memberikan pemberesan-pemberesan dalam masa yang begitu panjang. Terus yang bukti yang kedua yang paling kuat, kenapa wanita itu diterima sebagai imam? Bukti yang paling kuat ada Tuhan Yesus sendiri mendatangi perempuan-perempuan dan najis. Yang pertama, waktu di sumur Yakub, masih ingat kan? Ada perempuan yang penuh dengan perzinahan. Suaminya 5, dan yang sekarang bukan suaminya. Wanita yang tidak puas dengan laki-laki. Yang cari laki-laki memuaskan diri. Cari lagi. Sampai ke 6 pun nggak puas juga. Dan satu-satunya laki-laki yang bisa memuaskan dia adalah Yesus sendiri. Yang memberikan dosa. Dan perempuan inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk apa? Memberitakan Injil ke kampung-kampung. Penginjil pertama di dalam Alkitab, perempuan, pezina. Dan dialah nabi. Saudara, ini kenyataan yang banyak orang yang tidak bisa terima dengan pola hidup Tuhan Yesus. Apalagi orang Farisi, ahli Taurat. Wanita pendarahan dipegang, lepra dipegang. Kami jijik, najis. Tapi Tuhan Yesus mempegang. Sembuhlah. Tahirlah engkau. Saudara, ini satu kenyataan bahwa di dalam kerajaan Allah yang baru nanti, saudara, kita akan bertemu dengan orang-orang yang najis, perampok, pezina, orang-orang bejat luar biasa. Itu adalah saudara seiman. Mau terima? Saya tanya. Wah, Pak, kalau saya ketemu orang ini nggak bisa terima saya. Ini orang yang membunuh anak saya. Loh, dia sekarang udah percaya Tuhan Yesus, dan kamu akan bersama dengan dia selamanya. Nggak mau saya. Lebih baik saya masuk neraka daripada ketemu dia. Ih, hebat juga kamu ya. Sampai relanya masuk neraka karena lihat bajingan masuk surga. Saudara, banyak konsep dalam diri kita, waktu pusat hidup kita, ibadah kita adalah Kristus, saudara, resikonya terlalu besar. Kenapa terlalu besar? Karena daging kita ini, itu dimatikan oleh Tuhan. Keinginan jasmani kita itu dalam ibadah-ibadah itu, saudara, itu harus dilunturkan semua sampai betul-betul keinginanmu adalah tubuh dan darah Kristus dan perasaan-perasaan Kristus, pikiran-pikiran Kristus.
baru kamu mengalami satu sukacita damai yang tiada pernah habis. Dan inilah dilihat oleh Yohanes. Satu kerajaan iman. Saudara, di pasal 5, coba kita lihat Wahyu pasal 5 ayat 9. Nah, saudara, Wahyu pasal 5 ini kitab yang dimeterai dan anak domba, ya. Jadi itu kitab yang dimeterai dan anak domba, dan tidak ada satu orang bisa membuka itu. Kenapa? Nah, ayat keempat, Wahyu pasal 5 ayat 4. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat di dalamnya. Nggak ada orang bisa. Berarti tidak ada orang yang diselamatkan. Maka Yohanes menangis. Menangis siapa? Dirinya sendiri. Aku juga nggak selamat. Kalau kitab itu tidak dibuka, siapa yang bisa diselamatkan? Binasalah semua manusia. Dikatakan menangislah aku dengan amat sedihnya. Ya. Ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Hanya anak Allah. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, Injil. Empat makhluk ini adalah kitab Injil. Dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti yang telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ini Roh Kudus. Kristus dan Roh Kudus itu di dalam kematiannya itu bersama-sama, tidak pernah terpisahkan. Tanduknya, kejayaannya, matanya, kekudusannya. Sudah ini lambang semua. 7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua, mewakili bangsa Israel perjanjian lama dan rasul perjanjian baru 12-12. Dan dikatakan ke-24 tua-tua itu tunduk, dan di hadapan anak domba itu masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang yang kudus. Ini 9 kunci. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Apa itu? Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Menjadi kerajaan imam. 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka memerintah sebagai raja di bumi. Surah pasal 7 juga sama ya, kalau kita lihat dari suku-suku bangsa itu. Ayat pasal 7 ayat 9 sama. Pasal 5 9, pasal 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba Allah. Saudara, dan inilah kerajaan iman. Dan kita bersyukur kita masuk dalam meterai kerajaan. Saudara, kita melihat yang terakhir. Nah, saudara, tadi saya mengatakan di Firdaus kita melihatkan satu bentuk awal asli yang merupakan bentuk dari segala bentuk ibadah. Allah bersama Adam dan Hawa, dan di situ ada penebusan, ada semua ibadah di sana, dan bagaimana isinya kita nggak diberitahu. Tapi itu adalah ibadah pertama kali setelah manusia jatuh dalam dosa, dan kemudian diberi baju itu. Saudara, yang kedua, saudara tahu, ibadah yang Tuhan tuntut pada bangsa Israel adalah ibadah yang mereka tunggu
Bagaimana mereka menjadi satu bangsa yang besar seperti janji Abraham, bangsa yang menanti. Dan kapankah mereka menanti? Dan mereka tidak sabar menanti. Mereka membangun the golden calf. Anak lembu emas. Saudara, apa yang terjadi dengan bangsa Israel di akhir zaman, pada saat zaman mereka, dan apa yang terjadi dengan gereja di akhir zaman, sama persis. Karena kita menunggu kelamaan-kelamaan, kita mendirikan golden calf. Kita menciptakan Yesus yang ramah lingkungan, yang tidak menegur dosa, Yesus yang memberikan kita sukacita, yang betul-betul membuat daging kita menyaman sekali dan tidak menuntut apapun. Yesus yang tidak punya ketegasan, Yesus yang tidak memiliki satu mata yang mematikan, Yesus yang tidak memiliki kekudusan, Yesus yang memanjakan kita. Dan kita menciptakan the golden calf yang baru di akhir zaman. Menciptakan Yesus yang baru. Mesias yang palsu, Injil yang palsu, nabi palsu, pendeta palsu, dan semua palsu. Saudara berpikir bahwa pada zamannya Musa, waktu mereka melihat pada keluaran itu, pembebasan orang Israel, saudara pikir tidak ada gejolak di sana? Musa mau dibunuh itu lebih 2 kali. Siapa yang bunuh Musa? Bangsa sendiri. Dan saudara itu Musa. Waktu Kaleb naik, tidak ada yang berani bunuh Kaleb. Kenapa? Karena Kaleb prototipe dari Kristus. Dan semua yang musuh Kaleb, 10 pengintai yang mau membunuh Kaleb, yang mau membunuh Musa, dibinasakan Tuhan. Bangsa itu takut semua. Jadi taat semua. Generasi Musa dibuang dan mati di padang belantara. Generasi Yosua masuk tanah perjanjian, melambangkan perjanjian baru. Terus saya tanya sekarang, bagaimanakah Allah menjadikan bangsa Israel menjadi imamat rajani di padang belantara? Yang pertama, perhatian saudara. Mereka ingin menggantikan Musa. Yang kedua, mereka ingin hukum Mesir. Yang ketiga, mereka ingin hidup seperti di Mesir. Dan Tuhan balik semua. Tuhan memberikan Taurat. Tuhan memberikan keimaman. Dan Tuhan membangunkan keimaman. Bagaimana imam itu dan bagaimana menjadi imam itu, Tuhan berikan di kitab Imamat. Dan itu begitu rincinya, tidak seperti di Mesir. Imam di Mesir ada. Pemimpin agama di Mesir ada. Tapi lain dengan yang dibangun oleh Tuhan. Dan semua ritualnya itu, semua bagaimana seorang imam, itu detail semua. Dan khususnya dalam 3 hal. Kekudusan, kerendahan hati, dan takut akan Tuhan, itu menjadi warna keimaman dengan bentuk semua, baik warnanya, bahan pakaiannya, dan bahan-bahan semua yang dipakai, semua menunjukkan lambang-lambang Kristus semua. Saudara, ini sangat indah sekali. Kenapa Tuhan kok begitu lama, Pak? Bertahun-tahun, ratusan tahun membangun bangsa Israel. Iya, kenapa? Karena kebebalan bangsa Israel, bukan karena Tuhan. Menunjukkan betapa sabarnya Tuhan dan betapa bebalnya bangsa Israel. Kenapa sih Tuhan Yesus nggak datang sekarang? Kenapa sampai sekarang nggak datang Tuhan Yesus? Karena kebebalan hati manusia. Termasuk hati ini. Hati kita. Allah begitu sabar menantikan kita. Coba kalau sekarang Tuhan Yesus datang, kita nggak benar, anak kita nggak benar, semua nggak benar, binasa semua gitu. Betul nggak? Tapi karena Tuhan begitu setia, dia menantikan, dia memberikan firman-Nya, dia memberikan orang-orang yang akan menyatakan kenabiannya, suara nubuatnya, dan semuanya. Betapa setianya Tuhan. Bayangkan, 70 tahun Tuhan setia. Dengan apa? Membuang engkau. Oh Tuhan, kenapa kamu buang? Karena dosamu, bukan karena Tuhan nggak sabar. Tuhan sabar 70 tahun. Kamu kurang ajar itu. Jangan dibalik, saudara. Saudara jangan pernah bertanya pada Tuhan membalik
Semua kebaikan Tuhan menjadi kita mencemooh Tuhan. Yang kita cemooh itu diri kita sendiri. Yang penuh dosa itu kita. Tuhan itu selalu baik. Kenapa aku lama seperti ini? Saya tanya pada bapak saya. Ngapain Pak udah tua percaya Tuhan Yesus, udah tua mau jadi pendeta. Ketuaan. Bapak saya ngomong apa sih? Kamu nggak tahu waktunya Tuhan. Kalau Tuhan berpikir seperti kamu, mati semua gitu. Tuhan sabar punya cara dan Tuhan menantikan semuanya. Waktu saya dijelaskan nggak ngerti, tapi waktu belajar firman Tuhan, ya benar juga ya penjelasan bapak saya. Kenapa dia ditunggu sampai tua baru dia bertobat? Karena Tuhan sabar. Tuhan menantikan kamu. Tuhan menantikan sampai dekat mau mati. Orang di sebelah Tuhan Yesus itu perampok penghujat itu. Apa layaknya dia masuk surga? Saya tanya saudara, apa layaknya? Tingkah lakunya nggak ada yang layak. Hanya karena ingatlah aku masuk surga, enak pisan. Orang-orang beragama marah semua dengan penjahat ini, saudara. Enak pisan kamu menjadi contoh bagi orang Kristen yang waktunya cuma sedikit dan kamu jadi contoh utamanya. Nggak mau punya agama seperti ini. Maunya seperti apa punya? Saudara, disinilah kita wahyu itu kenapa lama dan sekarang masih belum datang Tuhan Yesus. Saudara, karena kebebalan hati manusia, kebebalan gereja, kebebalan kita. Tuhan berikan kesempatan bagi kita berhari-hari, bertahun-tahun. Dan kita berdoa, kita berterima kasih. Bapak, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Ada satu kemenangan besar yang sudah Engkau capai di dalam kemenangan Kristus anak-Mu. Di dalam penderitaan, kesetiaan, kesabaran yang tak terhitung dan tak bisa dinilai, tidak bisa diungkapkan, dan selalu membuat kami tertekun, takjub, terheran-heran. Betapa bejaknya kami. Betapa kami orang-orang yang tidak selayaknya kami bisa diangkat seperti itu. Tapi hari ini Tuhan, kami mengenal Engkau. Kami disatukan dengan hati yang penuh dengan belas kasih yang anugerah. Sungguh kemurahan tiada pernah putus dan pernah berhenti. Dan tidak ada waktu di dalam hidup kami yang bisa dilewati oleh Tuhan. Semua diterobong oleh Tuhan. Semua diatur dan diberikan satu penyertaan. Tuhan, kami tahu, jika Engkau bosan dengan kami, hanya 1 detik saja, kami binasa. Tapi karena Engkau Allah yang setia, yang melihat kami dalam dosa-dosa kami, Engkau tetap memegang janji. Dan disitulah kami bisa kembali, kami bisa bertobat. Dan kami bersuka cita karena ada jaminan dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kepada Kami. Saya serahkan pada Ibu.